ayat ke-8, innahu ala raj'ihi laqadir. Sungguh Allah itu mampu, qadir, berkuasa, mampu mengembalikan manusia. Mari kita lihat ayat-ayat lain yang mendukung pemahaman ayat ini supaya kita bisa menangkap pesan apa yang perlu kita tangkap dari firman Allah, innahu ala raj'ihi laqadir. Misalnya, manusia itu dibuat oleh Allah asalnya tidak ada menjadi ada, dari mati menjadi hidup. Kalau Allah itu bisa membuat mati menjadi hidup, tentu bisa membuat mati lagi dan bisa membuat hidup lagi. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli syai'in alim. Katakan, Allah lah yang menghidupkan kembali, karena Allah lah yang menciptakan pertama kali. Ansha'aha awwala marrah. Ansha'a itu tumbuh, yang menumbuhkan manusia pertama kali, asalnya dari tidak ada menjadi ada dan sebagainya. Kalau Allah itu bisa menciptakan yang pertama kali, tentu bisa menghidupkan kembali setelah mati. Jadi kalau ada orang menganggap tidak mungkin setelah mati itu bisa hidup, itu dia perlu mengembangkan logikanya, melihat kenyataan-kenyataan bahwa Allah bisa membuat yang mati menjadi hidup lagi. Nanti kita lihat ayat-ayat lain yang mendukung itu. Dan karena Allah itu yang menciptakan, maka Allah pasti mengetahui. Jadi tidak mungkin Allah tidak mengetahui apa yang diciptakan. Contoh yang sederhana, kita manusia tidak tahu apa yang ada di dalam lengan kita ini. Apakah saraf-sarafnya itu nyambung dengan baik, apakah peredaran darahnya itu jalan dengan baik, kemudian apakah jumlah hemoglobin yang ada di situ jumlahnya cukup dan sebagainya. Itu kita nggak tahu, karena pengetahuan kita terbatas pada kemampuan indera kita. Nah, kalau Allah itu menciptakan tulang yang ada di dalam, tentu Allah tahu komposisi tulang kita bagaimana, kondisinya rapuh atau tidak, Allah itu tahu. Jadi kita jangan main-main, apapun yang ada pada kita itu Allah ketahui, termasuk pikiran. Pikiran itu yang menciptakan Allah. Karena pikiran itu yang menciptakan Allah, maka pikiran kita, akal kita sedang memikirkan sesuatu apa, pasti Allah tahu. Kalau orang itu sembunyi, mikir yang jahat, Tuhan tidak tahu. Kalau belum aku lakukan, belum tahu. Siapa yang bisa membuat, yang menciptakan gerak pikiran itu siapa? Kan yang membuat Allah. Maka keliru kalau dia bisa bersembunyi. Nah, kemudian diberi contoh lagi, yaitu ayat yang berikutnya, alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal untha alaysa dzalika biqadirin 'ala an yuhyiya al-mauta. Bukankah manusia itu asalnya nutfah, mani, sperma yang dikeluarkan, kemudian dia berubah bentuk menjadi alaqah, kemudian disempurnakan oleh Allah sehingga menjadi manusia yang berpasang-pasangan. Lalu kita dibuat berpasang-pasangan, suami istri. Dengan berpasang-pasangan itu kita lalu diberi keturunan, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau Allah bisa menciptakan semacam itu, pasti bisa menghidupkan yang mati. Alaysa dzalika biqadir. Bukankah yang seperti itu menunjukkan bahwa Allah itu mampu ala ayyuhiyal mauta, untuk menghidupkan yang mati. Jadi itu insyaallah kita semua sudah meyakini kemampuan Allah itu. Kemudian mekanisme mati hidup itu mekanisme yang umum yang diciptakan oleh Allah. Karena apa? Allah itu
Wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Allah itu memulai penciptaan kemudian dikembalikan lagi. Kembali, ya, kembali itu bisa berarti pulang, bisa menjadi mundur, ya. Kalau apa namanya, kembali misalnya pergi kemudian pulang. Nah, kalau pulang itu juga kembali. Artinya kita meninggalkan satu titik tempat menuju ke tempat lain, kemudian kembali lagi, itu namanya pulang. Tapi kembali itu bisa berarti maju kemudian mundur, ya. Maju kemudian mundur, dari tidak ada menjadi ada, mundur lagi menjadi tidak ada, dari lemah menjadi kuat, kembali lagi menjadi lemah. Itu karakter ciptaan Allah. Selalu berangkat dari satu titik menuju ke titik lain, kemudian mundur kembali lagi. Mundur itu kalau bahasa Inggrisnya reverse, ya, reverse. Dalam bahasa Arab umumnya kalau kembali yang berarti pulang itu pakai roja'ah. Tapi kalau kembalinya itu mundur, pada umumnya Allah menggunakan kata ada atau a'ada yu'idu, ya. Jalan ke depan, mundur lagi. Walahul mathalul a'la fis samawati wal ard. Allah itu memberikan perumpamaan baik di langit maupun di bumi. Jadi apapun yang ada di langit dan di bumi itu hendaklah kita pelajari, kemudian kita refleksi pada diri kita, ya. Kita lihat kemudian kita refleksi. Contoh yang fenomena di alam, ya. Tapi kebetulan ada agak menyimpang sedikit, tapi saya sebutin karena gampang diamati. Kalau ada kolam, kemudian airnya itu tenang, tidak diganggu oleh angin, ya, maka air itu tenang sekali. Kemudian kalau kita memasukkan batu, berarti kan ada volume yang mengganggu atau mempengaruhi volume air di situ. Begitu kita masukkan batu, anggaplah batu itu besar, maka pasti air yang ada di situ bereaksi. Reaksinya apa? Ombak. Kenapa ada ombak? Karena Allah membuat alam raya ini seimbang. Allah selalu membuat alam raya ini seimbang. Contohnya banyak. Alam di bumi kita ini punya atmosfer. Di atmosfer itu kalau ada energi dari matahari masuk, berarti di dalam atmosfer itu ada tambahan energi. Kalau ada tambahan energi tidak dikurangi, maka menjadi terlalu banyak panas, celaka kita. Oleh karena itu Allah menjaga keseimbangan, kestabilan jumlah energi di dalam atmosfer. Jumlah energi yang masuk dengan jumlah energi yang keluar, jumlahnya mesti sama. Itu seimbang. Nah, kalau kita itu alam raya kita sulit melihatnya, seperti yang saya katakan tadi kan, saya hanya melihat pelajaran, kemudian ada ilustrasi gambar begitu, misalnya masuk kemudian dipantulkannya kembali itu ada awan. Nah, begitu sinar matahari kena awan, dipantulkan kembali ke atas dan sebagainya. Itu bisa kita pelajari secara teori begitu. Dalam diri kita ini harus seimbang. Jumlah kalori yang masuk di dalam tubuh kita setiap hari harus kita jaga seimbang dengan jumlah kalori yang kita keluarkan. Kalau kita membiarkan kalori masuk terlalu banyak, keluarnya sedikit, nanti tidak sehat. Kalau karena itu kita harus menjaga makan jangan banyak-banyak, kita perhatikan energi yang kita keluarkan itu seberapa, kalori yang kita keluarkan seberapa, kita batasi jumlah kalori yang masuk. Dan Allah menjaga keseimbangan itu macam-macam, termasuk suhu di badan kita itu yang menjaga siapa? Allah, bukan kita nggak pernah menjaga.
Kalau kita ngecek, kita cek dengan suhu kita 38, wah sakit nih, demam nih. Kita tidak pernah mempengaruhi supaya menjadi naik atau turun. Yang mengatur itu Allah. Nah, kita mempelajari keseimbangan tadi, sehingga Allah membuat suhu di dalam tubuh kita itu konstan, hanya segitu. Karena kalau nggak konstan, sakit kita. Suhu di alam raya, di atmosfer kita itu juga dipertahankan. Kalau enggak, nanti kalau makin panas, ya nanti gunung es itu meleleh, banjir jadinya dan sebagainya. Ya. Jadi kita mesti melihat semua yang ada di alam raya ini sebagai pelajaran. Artinya ciptaan Allah yang manapun itu adalah ayatnya Allah. Ayat itu artinya tanda yang menunjukkan kebesaran Allah. Kalau Allah menyebut di dalam Al-Quran, ayat itu ada dua macam. Satu, ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, satu ayat. Ayat itu. Tapi ayat yang lain adalah semua unit ciptaan Allah itu adalah ayat. Dan Allah menyebut, Allah itu khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Semua yang di bumi ini untuk kamu. Untuk kamu. Nah, kalau kita mempelajari ayat ini, kita menjadi peneliti. Aku mau meneliti apa gunanya ini, apa gunanya itu, apa gunanya nyamuk, apa gunanya lalat, apa gunanya pasir. Jadi pasir itu pun juga tanda kebesaran Allah. Kita kalau nggak ada pasir juga bumi kita akan kacau. Nah itu biar kalau detailnya biar ahli geologi yang semacam itu. Oleh karena itu kita mesti mempelajari fenomena alam sebagai tanda kebesaran Allah. Kalau fenomena alam itu tanda kebesaran Allah, fenomena alam itu bisa kita pelajari dengan ilmu alam, fisika, ilmu hayat, biologi, termasuk yang tidak kelihatan, psikologi. Itu semua ayat Allah. Cuma karena yang mempelajari itu, yang menekuni orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, maka seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan Allah. Karena itu seolah-olah tidak ada hubungannya dengan Allah, ada orang yang mengatakan ilmu yang perlu dipelajari itu ilmu agama, ilmu seperti fisika itu nggak ada gunanya. Maka ada orang yang mengatakan, aku ini jadi dokter mempelajari tentang anatomi. Kalau dikatakan nggak ada gunanya, jadi aku belajar yang sia-sia. Loh, anatomi itu mempelajari tentang komponen-komponen tubuh kita. Yang membuat tubuh kita Allah. Kalau kita mempelajari tentang komponen-komponen atau barang-barang yang ada di dalam tubuh kita, itu kita sedang mempelajari kekuasaan Allah. Nah, oleh karena itu belajar ilmu hayat itu bagian dari iman. Gak bisa dikatakan orang belajar ilmu hayat itu gak ada gunanya, gak ada ganjarannya. Tergantung dong niatnya apa. Jangankan belajar ilmu hayat, mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, niatnya apa? Kalau menghafal Al-Quran niatnya supaya aku menjadi orang yang dimuliakan oleh orang-orang. Kalau aku di masjid, aku hafal Quran kan aku dimuliakan, dipanggil ustadz dan sebagainya. Dan sebagainya itu. Nah, kalau yang orang yang diniatkan, yang dituju itu gak ada gunanya dia menghafal Quran. Ya, jadi yang penting itu niatnya. Aku mempelajari biologi supaya aku bisa mengetahui mekanisme tubuh, bagaimana tubuh kita bisa sehat, apa yang mengganggu kesehatan. Itu aku mau mempelajari supaya aku bisa mengetahui itu. Kalau ada orang yang kesehatannya menurun, maka kita cari ada yang salah ini, ada yang nggak pas. Misalnya kalau tulang di sendi itu bergeser sedikit aja sakit itu, sakit ya. Ini Pak Jum paling paham. Nah, saya pernah pundak saya ini sakit melulu. Saya bawa di Fakultas Olahraga Universitas Negeri Yogyakarta. Itu ada pelayanan.
saya bawa ke situ, yang kerja di situ mahasiswa senior atau alumni yang masih muda-muda. Ini kenapa nih Mas? Saya bilang, aku mau bayar double, tapi satu, aku bayar pelayananmu, kedua, aku bayar jawabanmu. Aku mau tanya macam-macam, tolong jawab, aku bayar double. Karena saya bukan hanya ingin sembuh, tapi saya ingin mendapatkan ilmunya. Benar, saya bayar double itu. Saya tanya macam-macam, dijelaskan. Terus dia pegang-pegang, dia klik gitu. Masih sakit nggak Pak? Enggak, hilang. Jadi tulang kita itu geser sedikit aja itu sakit. Itu kalau sembuhnya gimana? Digeser lagi, dipasin. Begitu pas, hilang sakitnya. Instan. Itu saya tanya, kenapa bisa begitu dan sebagainya. Terus Pak ini sementara jangan ngangkat berat-berat. Kenapa? Karena janjinya kan aku mau tanya macam-macam. Kenapa? Oh karena ini belum mapan, belum mapan dan sebagainya. Nah, kalau kita misalnya sendi itu tidak kita latih tiap hari, dia akan kaku. Kalau kaku, kita pakai untuk mengangkat berat sedikit, gampang geser. Oleh karena itu kalau kita ingin sehat, tiap hari dilatih gerak-gerak, geraknya normal aja, nggak usah yang aneh-aneh. Nah, jadi itu mempelajari fenomena ciptaan Allah. Dan kalau kita mempelajari itu jangan lupa niatnya aku mempelajari cara Allah menciptakan sesuatu. Kalau kita mempelajari cara Allah menciptakan sesuatu, berarti kita sedang mempelajari af'alnya Allah, af'al perbuatan Allah. Kalau kita mempelajari af'alnya Allah, itu bagian dari ilmu tauhid, bagian dari ilmu tauhid. Ada pahalanya. Kalau ada orang mempelajari itu tidak ada pahalanya, rugi dong ya, rugi. Kalau di surat Al-Kahfi itu kan disebutin banyak orang yang menganggap bahwa dia sudah berbuat banyak kebaikan tapi nggak ada nilainya. Ya karena apa? Ya niatnya salah gitu ya. Kemudian kita lanjutkan proses kejadian manusia itu dari tidak ada menjadi ada, dari mati menjadi hidup, menjadi mati lagi, menjadi hidup lagi, itu sebagai semacam satu kesatuan. Allah menyebutnya ma khalqukum wala ba'tsukum illa kanafsi wahidah. Penciptaanmu dari tidak ada menjadi ada, kemudian kamu dari mati menjadi hidup kembali, itu kan sama dengan satu kesatuan. Jadi kalau Allah sudah membuat benih buah misalnya, kemudian ada bijinya ditanam, itu kan sudah ada kehidupan di situ. Kemudian dia tumbuh. Suatu saat mati bisa hidup lagi nggak? Bisa, karena di unit-unit yang diciptakan oleh Allah itu biasanya atau seringkali ada bagian kecil yang bisa mempertahankan kehidupannya. Ya, buktinya kalau ada misalnya hutan atau kebun yang karena kering berlama-lama, maka pada mati, air kering sehingga ikan-ikan pun di kolam atau di danau mati. Terus kalau satu saat Allah memberi hujan dengan jumlah air yang banyak, pepohonan tadi akan tumbuh lagi nggak? Tumbuh. Padahal kan biji-bijinya sudah mati. Jadi berarti ada mungkin sel yang kita tidak tahu, yang sel itu kalau disiram dia akan hidup kembali. Ikan-ikan pun juga begitu. Loh, kok tiba-tiba ada ikan di situ? Ya ada, karena ada bagian yang dipertahankan oleh Allah. Nah, manusia juga begitu. Coba deh bakar, kremasi. Nanti bisa hidup kembali nggak? Bisa. Karena ada unit kecil di dalam tubuh kita yang menurut Rasulullah unit kecil itu adanya di tulang belakang. Bukan tulang belakang secara menyeluruh, tapi ada sel yang kecil sekali yang dipertahankan oleh Allah, yang tidak akan musnah ketika dibakar dengan ribuan derajat
dikremasi sampai jadi abu. Bisa Allah menghidupkan kembali. Nah, itu sebagai satu kesatuan, ya. Innallaha sami'un basir. Kemudian saya lanjutkan lagi dengan proses kejadian itu. Allah memberikan perumpamaan dalam satu ayat yang panjang di surat Al-Hajj. Wahai manusia, kalau kamu ragu-ragu tentang dibangkitkannya kembali kalian itu, perhatikan, kalian itu dulu dibuat dari debu, dari tanah. Terus kita kalau memahami dari tanah itu, jangan lalu Allah mengambil tanah kemudian dibentuk seperti Nabi Isa, ya. Nabi Isa itu kan tanah liat dibentuk seperti burung, terus dia terbang. Enggak, berarti harus seperti itu. Artinya di tanah itu ada saripati makanan yang kalau kita konsumsi itu sebagian akan menjadi sperma, ya. Sebagian ada yang jadi ovum. Nah, kalau itu nanti ketemu, Allah akan memberi kehidupan di situ. Nah, yang tanah itu berubah bentuknya menjadi nutfah, menjadi alaqah, mudghah dan sebagainya, yang kemudian menjadi anak. Tsumma nukhrijukum tifla. Kemudian kami mengeluarkan kalian dalam bentuk anak-anak sampai kalian menjadi dewasa. Nah, ada yang meninggal sebelum tua, ada yang dibiarkan oleh Allah sampai tua. Nah, kalau sampai tua itu tadi mekanisme berangkat dari satu titik ke titik lain, nanti kembali. Kalau orang itu umurnya sampai tua sekali, nanti dia akan sampai ke titik akhir, dia kembali lagi. Nah, itu yang disebut ardalil umur orang pikun, yang likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a, supaya dia menjadi tidak tahu apa-apa lagi setelah dia mengetahui. Nah, ini juga perlu kita pelajari, bahwa kita ambil pelajaran bahwa kalau kita sekarang ini pinter, jangan sok pinter deh. Allah tuh mencabut kepintaran kita itu gampang kok, ya, dibuat pikun, hilang. Jadi jangan mentang-mentang aku sekolah, aku tinggi, aku belajar ini dan itu. Allah mengambilnya gampang. Misalnya Allah membuat lupa, gampang lupa. Kecelakaan kemudian gegar otak, hilang ilmunya. Jadi ketika kita pinter, jangan sok pinter lah gitu. Tapi banyak gejala-gejala di kehidupan ini, orang lalu sok pinter. Sok pinter itu pamernya gimana? Suka menantang-nantang orang pinter. Jadi ada seorang ustadz yang terkenal, kemudian orang ini menantang, ustadz itu nggak ngerti bahasa Arab, ustadz itu ternyata tidak paham tentang ilmu ini dan sebagainya, supaya dia berantem dengan si ustadz itu. Saya lalu ingat cara Gus Dur menjadi terkenal. Gus Dur itu supaya terkenal, naik tingkat secara politik, ya, meskipun tidak formal, dia berantem sama Pak Harto, ngeritik Pak Harto. Waktu itu kan orang pada nggak berani ngeritik Pak Harto. Dengan dia ngeritik Pak Harto, itu ibaratnya dia main tinju. Di ring itu ada Pak Harto, dia naik ring. Wah, Gus Dur melawan Pak Harto. Siapa yang menang ini? Dia menjadi terkenal. Ya. Jadi kalau kepengen terkenal, seperti itu aja. Nantang-nantang ustadz. Nantang ustadz. Ustadz yang terkenal, jangan tanggung-tanggung. Ustadz yang terkenal, bantah aja di YouTube ya, atau di TikTok. Kita lihat di YouTube itu nantang-nantang. Ini ilmunya tuh dia belum tentu bisa baca buku bahasa Arab kok. Tapi yang mengatakan Ustadz Adi Hidayat itu nggak mengerti bahasa Arab. Gimana nggak ngerti? Dia sekolahnya aja di Libya, di negara Arab, jurusan sastra Arab, dan dia kecerdasannya luar biasa. Dia hafal Quran, tapi dikatakan nggak tahu apa-apa. Loh, kadang-kadang orang ngeritik itu, misalnya satu kata itu bisa ada yang artinya banyak, ada yang artinya satu.
Ya, seperti kata bahasa Inggris run. Run itu tidak selalu artinya lari. Ya. Run away, melarikan diri. Run a business, menjalankan bisnis. Nah, ketika ustadz itu menggunakan salah satu arti yang tidak diketahui oleh si penantang tadi, dia nganggap itu ustadz, kenapa nerjemahannya begitu? Yang pintar siapa sih? Dia ngertinya satu dua arti, kemudian ustadznya itu sedang memakai arti yang lain, dianggap bodoh, goblok begitu. Maka Rasulullah itu menjamin, aku jamin seseorang tinggal di rumah di pinggiran surga kalau dia tidak suka berbantah-bantahan, meskipun dia benar, ya, meskipun kita benar, nggak usah deh kita berbantah-bantahan gitu. Tapi kadang-kadang sok kan orang ingin menunjukkan bahwa aku ngerti loh itu gitu ya, ya itu ya, kelihatan lah ya. Terus nah Allah memberikan contoh di ayat yang panjang ini, bukan ya, masih tetap di ayat yang panjang tadi. Cara Allah menghidupkan itu, wa taral ardu hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a tazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Kamu lihat tuh tanah yang kering, yang tandus, kering, mati semuanya. Begitu aku siram dengan air dari langit, tumbuh subur, dia menumbuhkan macam-macam tanaman. Nah, ini diumpamakan untuk kita. Nah, kalau kita mengiaskan ini, berarti ini kan Allah di ayat bagian pertama kan tentang penciptaan manusia. Kemudian bagaimana cara menghidupkan kembali, disuruh lihat ketika hujan. Nah, kalau kita mengkiaskan dalam seperti ini, kiasan ini kan kias bagi kita, belum tentu benar. Oh, nanti Allah akan menyiram entah dengan apa, mungkin air biasa, mungkin itu air yang mengandung apa, begitu disiram orang akan bangkit hidup kembali. Nah, kenapa Allah memakai kata menyiram air? Karena kita tidak bisa belajar tentang sesuatu yang kita belum pernah mengamati dengan indera. Oleh karena itu, kalau Allah membuat perumpamaan, mesti perumpamaannya adalah peristiwa yang bisa kita lihat dengan indera. Nanti yang benar kayak apa? Kita tidak tahu, ya, karena itu hal yang kita belum pernah menyaksikan. Untuk apa? Untuk dibalas. Al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la dzulmal yaum innallaha sari'ul hisab. Pada hari itu semua orang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang telah dia lakukan. Tidak ada kezaliman. Kezaliman itu kita seringkali mengartikan mendolimi diri sendiri. Tapi kezaliman juga bisa berarti dikurangi. Artinya pahala siapapun tidak ada yang dikurangi sedikit pun. Ya. La dzulmal yaum, tidak ada pengurangan. Penambahan ada. Ya. Jadi kalau seseorang berbuat baik dibalas. Tapi tidak hanya itu saja. Tidak ada tambahan lagi. Ya, kalau kebaikan itu dibalas seperti apa yang dia lakukan plus tambahan sebagai insentif, dan tambahannya itu bisa lebih besar, lebih banyak daripada imbalan yang pas tadi. Nah, dan innallaha sari'ul hisab, Allah itu cepat sekali menghitungnya. Ya, kita jangan main-main. Allah itu menghitung segala sesuatu itu cepat sekali. Ya, yang saya sering kali perumpamakan, kalau ada benda kita jatuhkan, itu begitu kita lepaskan, maka Allah menghitung volumenya ini berapa, berat jenisnya berapa, jaraknya berapa, tekanan atmosfernya berapa, dan sebagainya. Itu dihitung bareng, ya, secepat itu. Kalau kita mau menghitung pakai rumusnya siapa itu Newton, berjam-jam itu ditimbang dulu ininya dan sebagainya, berjam-jam. Tapi Allah begitu dilepas langsung dihitung gitu. Ngitung dosa kita juga begitu. Kita tuh berbuat dosa seringkali nggak sadar, tapi dikalkulasi semua oleh Allah, nggak ada yang kelewat. Karena itu kalau Allah mengatakan sari'ul hisab,
ini saya tadi kan perumpamaan yang konkret, yang kasat mata. Terus kita kiaskan kepada yang tidak kasat mata. Kita berbuat baik atau berbuat buruk itu dihitung oleh Allah. Ketika kita berbuat baik, niatnya apa? Kalau niatnya salah, hangus, nggak ada pahalanya. Kemudian ini ayat yang terakhir saya tunjukkan. Jangankan di akhirat, di dunia saja Allah itu membalas perilaku kita. Membalasnya gimana? Dengan mekanisme alam. Ya, coba. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah itu memiliki semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Allah menyebut materi-materi yang ada di bumi dan langit. Liyajziyal ladzina sa'u bima amilu, supaya Allah membalas orang-orang yang berbuat buruk sesuai dengan apa yang mereka melakukan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, yang baik berperilaku baik dibalas dengan baik. Allah membalas itu dengan mekanisme alam. Ya, mekanisme alam, kalau misalnya kita naik sepeda kok ceroboh, kita jatuh. Kenapa jatuh? Ya kamu ceroboh sih. Ya salah kita sendiri. Orang bohong, dagangannya nggak laku. Ya jangan salahkan orang lain, salahmu sendiri. Karena jiwa orang itu ciptaan Allah. Karena itu ciptaan Allah, maka jiwa itu juga digunakan oleh Allah untuk membalas. Kalau kita berbuat baik, maka orang lain itu akan merespon kita dengan baik. Tapi kalau kita berbuat buruk, orang lain akan merespon kita dengan keburukan. Nah, itu Allah menggunakan mekanisme alam. Ya. Oleh karena itu, Allah memberi contoh kepada kita, nggak usah nunggu di akhirat deh, di dunia saja itu apa yang kalian lakukan, kalian alami, nasibmu itu sedikit banyak dipengaruhi oleh perilakumu sendiri. Ya? Kalau ada orang, kenapa ya aku sudah kerja keras kok tetap miskin? Coba cek, ada yang salah itu, ada yang salah. Kalau dia misalnya aku sudah rajin bekerja, coba dengan saya apa? Dagang. Kalau dia tidak santun kepada pembeli, cuek atau omongannya kasar, pembeli nggak mau beli lagi, nggak mau datang lagi. Saya kadang-kadang, loh, kenapa ya? Aku dulu tuh langganan beli pada dia, sekarang aku cari yang lain jadi beli jeruk begitu, cari yang lain. Karena apa? Satu saat saya ngajak bercanda sebagai persahabatan. Saya tuh kalau beli gitu, saya mengajak berteman gitu. Ya maksud saya itu silaturahim ya. Tapi kan bahasa bisnisnya, kalau saya beli sama Pak Andi, saya ajak Pak Andi bercanda, nanti akan menjadi akrab. Kalau menjadi akrab, Pak Andi menjadi senang pada saya. Kalau Pak Andi senang pada saya, dia akan cenderung memberi harga murah kepada saya. Itu bahasa bisnisnya. Tapi jangan salah niat. Niatnya aku silaturahim, banyak teman. Tapi benefitnya, keuntungannya akan diberi harga murah. Nah, karena orang itu pernah saya ajak bercanda sebagai teman begitu, kok omongannya kasar. Waduh, lo kok begitu ya? Oh, mungkin dia sedang kalut pikirannya. Tapi itu membuat saya kapok, takut nanti dikasarin seperti itu lagi. Lalu saya beli tempat lain. Jadi kenapa sih aku dagang, kok aku nggak laris, kok situ laris? Cek perilaku kita bagaimana. Ya, nasib kita itu seringkali dipengaruhi oleh perilaku kita sendiri. Karena Allah membuat mekanisme alam ini sebagai balas membalas.